Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nustana Putri. Di sini saya akan menerangkan mengenai proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Proyek web ini ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Proyek ini menampilkan tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, di sini akan memberi contoh yaitu mengenai University Pizza, lokasinya dan jenis-jenis pizza yang akan ditawarkan. Ini merupakan suatu dokumen Notepad untuk membuat contoh halaman web. Tag-tag dalam membuat halaman web berisikan seperti berikut. Contoh yang sudah jadi akan seperti ini. Nah, bagian halaman web di atas memiliki 3 link, yaitu ada contact us, link to my school, dan go to top of page. Terus bagian-bagian dari dokumen HTML terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala yang memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser dan bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Membuat dokumen Notepad. Yang pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad. Kemudian, pada baris ke-1 hingga ke-5 ke dalam dokumen Notepad, HTML mengharuskan perintah awal dan akhir misalnya seperti berikut. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser itu tidak akan menemukan perintah akhir. Pada baris 1 sampai ke-5 menentukan judul web yaitu University Pizza. Nah, pada baris ke-6 adalah menentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf. Nah, baris ke-8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi warna merah. Nah, pada baris ke-10 dan 11 kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal dan keperataan paragraf awal. Nah, pada baris ke-12 kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberinya judul locations. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 11 North Main Street, dan menggunakan perintah seperti itu. Kemudian dapat dilihat bahwa perintah underlist dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Pada baris ke-18 mulai tabel tapi baris ke-9 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan tabel border, pembatas tipis akan dihasilkan. Pada baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Nah, judul pada baris ke-20 berformat huruf miring. Di sekeliling kata membuat kata tersebut diambilkan dalam huruf miring. Nah, kemudian gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari Pizzaman GIF dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Nah, kemudian pada baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file Pizzaman tanpa membatas dengan kata lain. Baris ke-46 mengaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu ke rata kiri. Nah, daftar menurutan order from us ditunjukkan pada baris ke-47 hingga 51. Kemudian selanjutnya yaitu link. 2 link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris ke-52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir menyebabkan paragraf tersebut sejajar, seperti yang digambarkan berikut. Kemudian 3 jenis link pada situs ini yaitu 1 ke halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama baris ke-53 sebagai contoh berikut, tapi Anda harus mengganti dengan email Anda sendiri. Nah, kemudian hyperlink yang kedua baris ke-56 adalah situs web fiktif. Nah, pada baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin preferensi top underscore of page karakter tanda pagar pada hyperlink hashtag top underscore of
_page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Dua baris terakhir berisikan perintah body dan HTML. Cara ini sangat penting dilakukan. Menyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen noted ini menjadi file HTML. Caranya, pilihlah file diikuti dengan save as. Lalu masukkan nama file tersebut universitypizza.html, tapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih adalah haruslah all files dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memilih all files, maka tidak akan bekerja file tersebut. Kemudian bukalah folder kemudian untuk melihat halaman web dengan cara mengulang folder tempat file HTML berada, lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Kelebihannya itu adalah membuat kode HTML di Notepad, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami. Sedangkan kelemahannya, membuat halaman web teks seperti Notepad adalah harusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML tersebut. Nah, kemudian ada proyek 4, yaitu Formulir Survei Web HTML siswa. Di mana proyek ini ditujukan untuk membuat formulir tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser atau penjelajah web untuk memproses hasil dari formulir. Contohnya, pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk HTML. Tekniknya yaitu pertama adalah field text, misalkan untuk field name dan di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya year in school. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi, kotak check live on campus, dan do you want a car serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat melihat satu atau lebih pilihan. Penjelasan, yang dimana ada teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Nah, tahap pembuatannya adalah masing-masing baris di atas tersebut teks. Sekali lagi kita pakai istilah aslinya. Seperti yang di sini, bagian formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan 47 dari folder HTML digunakan untuk membuat formulir tersebut. Nah, ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Nah, pada figur 43 ini adalah field kontak. Informasi adalah bagian dari sebuah tabel. Kemudian, pada baris ke-23 hingga 26 melakukan pilihan untuk tingkatkan kelas. Nah, perhatikan 4 fitur penting mengenai baris ke-23. Kemudian, pada bagian formulir contoh, tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan tersedia terbatas. Nah, contoh jadinya seperti ini. Nah, ini adalah kode HTML untuk contohnya. Penyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file.txt. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Melihat halaman, setelah halaman web disimpan, Anda dapat meriksa apakah halaman tersebut bekerja dan baik, maka tidak harus menutup program Notepad-nya. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web, dan pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open, ketik nama file atau browser untuk mencarikan, dan ketiklah tombol OK. Kesimpulannya bahwa itulah form HTML secara garis besar. Dengan ini Anda siap untuk membuat form untuk website Anda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.